Jemaat Tuhan yang dikasihi, secara khusus seksi perempuan dari gereja kita HKBP Bandung Timur, walaupun dalam situasi pandemi COVID di kota kita pada hari ini, tetapi kita masih bisa bersyukur, memuliakan dan memuji Tuhan melalui pertanyaan kita, pertanyaan seksi perempuan. Kita berterima kasih karena Tuhan masih melindungi dan menjaga kita di sepanjang hari ini, dan kita akan masuk dalam ibadah kita. Dan mari kita bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kita memuji Marede Mahita, Imasian Endeta nomor 654, ayat sada dohot ayat 2. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia berkat keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Engkau memelihara hidup kami dengan memberikan kehidupan dan tetap terus menuntun langkah kehidupan kami sampai pada saat ini. Di saat pada hari ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu kami memohon berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya Roh Kudus memberi terang ke dalam hati pikiran kami, sehingga seluruh pembacaan firman Tuhan dan firman-Mu itu menjadi bekal dan kehidupan bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, berkatilah persekutuan kami ini dari awal sampai akhir, dan agar nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hatan itu hatta, imanagabe epistel di partangyangatta, di parpunguatta pertanyaan seksi perempuan. Imanan yenet sian 2 Samuel bindusada ayat 10 pitu rodi 20 pitu. Jadi marsikat soring mahita majasa. Dungi dia dukon si Daud ma edde adungon, mananangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar honot todoi tu halangal Juda, edde adung taringot tu sior. Idama tarsurak doi di bagasan pustahani halak nabonar. Ue ale hamuliaoni Israel, nunga mate tertulak kamu di atas ni akka robianmu, mago punai tung maragian akka ulu balang. Unang nian di Paboa baritai di Gat, unang manian di baritahon di akka alaman ni Askelon. Asa unang marlas ni roha akka boru Palestin, unang marolok-olok akka boru ni halak parhuluk. Hamu ale duluk Gilboa, saya unang manian adong nabur manetek tu hamu, manang udan madabu, manang hauma patumonaan. Ay di sido hadek-dekan ni lobu-lobu niaka ulu balang bolon. Lobu-lobu ni si Saul hiranaso miniahan marhite-hite miak.
Nasodung mulak nian sior ni si Jonathan, somartubul sian budar ni aka namaragean, sian tabo-tabo ni aka ulu balang, podang ni si Saul pedang dung mulak boti somartubul. Ui ale Saul doho Jonathan, akan nahina holongan jala hasudungan ni roha tagan di ngulu nasida, jala dihamatean nasida pe dak sirang nasida, gumoras do nasida sian pidong raja wali, jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel, tatangi si hamu ma si Saul nama luluson tu hamu aka ulus surta, nama bahen pakiam muna merjagar-jagar sian sere. Mago punai tung maragian aka ulu balang di tonga-tonga ni tot tangan, nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robean mi. Iale Jonathan ale anggia, masai marsak rohaku pasari-sari panadingmi, tung hasudungan ni rohaku situtu doho, lomoad rohaku mida holong ni roham diau, asa mida holong ni rohani paropuan. Mago punai tung maragian aka ulu balang jala mago aka parhobas tu hamuson ima yanggo sahatna martua ma aka na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita sian bukede nomor 658 ayat sada. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, imana mandongani hamu saluhutna. Amin. Dihita saluhutna huriani tu hatta lumobima hita namar pungu di pertanyaan seksi perempuan dia palau bason hatan itu hatta imana gabe jamita di perpunguata nanienet sian poda biddu 10 sia ayat 10 pitu. Poda biddu 10 sia ayat 10 pitu songonon ma didok disi. Na pasali Jahoba do manang ise na merdengkan basa tunapugus. Jala ibana mamalotson dengan basa nai tu ibana. Ujaha masa halinai. Na pasali Jahoba do manang ise na merdengkan basa tunapugus. Jala ibana mamalotson dengan basa nai tu ibana. Ima sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, gereja Kristen mempunyai perhatian yang begitu khusus kepada orang-orang yang lemah. Gereja juga membangun pelayanan yang begitu luas kepada orang-orang yang lemah seperti anak yatim, kaum difabel, atau juga kepada saudara-saudara kita, anak-anak jalanan, dan juga kepada ibu-ibu yang telah ditinggal oleh suaminya. Tentu kita tahu bahwa di gereja HKBP kita mempunyai panti asuhan Elim dan juga Hepata serta rumah sakit dan juga klinik-klinik yang ada di tengah-tengah gereja kita. Tapi kalau kita memperhatikan belakangan ini, maka ada juga orang-orang Kristen jemaat kita yang mau membagi berkatnya
dengan orang-orang yang lemah. Beberapa di antara saudara-saudara Kristen tersebut mau merayakan hari istimewa mereka di tengah-tengah panti asuhan Elim, ataupun juga membagi berkat ke tengah-tengah panti Hefata. Beberapa waktu yang lalu gereja kita HKBP juga membuka pelayanan kepada anak-anak jalanan. Kita bersyukur bahwa ada pelayanan yang begitu luas di tengah-tengah gereja kita. Dan juga gereja kita ambil bagian dalam pengembangan pelayanan kesehatan. Ada rumah sakit HKBP di Balige, tetapi juga secara lokal gereja-gereja HKBP juga membangun klinik-klinik untuk pelayanan sosial bagi warga gereja maupun juga bagi warga di sekitar gereja tersebut. Ada beberapa orang yang lemah secara ekonomi, gereja juga mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Itulah melalui pembangunan pelayanan ekonomi kredit union yang juga sudah menjadi pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP. Kita sebenarnya sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada orang-orang yang lemah, karena memang orang-orang lemah ini ada di dalam gereja kita, dan itulah yang menjadi pelayanan atau harta gereja kita untuk melayani mereka. Tidak peduli apakah mereka itu difabel, apakah mereka itu putus pendidikan, ataukah mereka secara ekonomi mengalami kesulitan. Kita sebagai warga gereja ambil bagian untuk pelayanan tersebut. Jemaat Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, supaya kita terbebas dari segala dosa kutukan maut maupun penghukuman kekal. Sebagai orang tebusan Kristus, maka kita diminta untuk juga menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan maupun kelemahan. Mengapa kita sebagai orang percaya harus menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Karena Kristus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia menaruh belas kasihan kepada kita karena Dia tahu bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari penghukuman yang kekal. Dia tahu bila kita terus hidup di dalam dosa, maka kita akan binasa. Dia kasihan melihat diri kita, itu sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari kematian kekal. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita orang-orang tebusan Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada sesama kita yang mengalami kesulitan ataupun kelemahan. Menaruh belas kasihan kepada sesama merupakan dorongan Kristus di dalam batin kita. Belas kasihan dari kita kepada sesama yang lemah sebetulnya menyadarkan kita bahwa kita pun juga sudah mengalami belas kasihan Allah tanpa Allah meminta kepada kita balasannya. Jadi kita harus menyadari bahwa ada sesama kita yang lemah, baik dari sisi secara fisik maupun juga secara ekonomi ataupun pengetahuan, relasi, keterampilan, terlebih kelemahan dari sisi iman. Maka kita orang-orang tebusan Kristus sudah sepatutnya melihat dan mencurahkan perhatian kita, kasih kita kepada mereka. Kita harus ingat bahwa dulu kita juga adalah orang-orang yang lemah, yang diterpa dengan dosa dan pelanggaran kita. Kita juga pernah tidak berdaya, lemah, jatuh, stres dan menderita. Tetapi berkat dari karya Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus, kita diselamatkan dan dipulihkan. Bahkan kita juga diberkati. Kita menerima berkat-berkat baik dalam hal materi dan mengalami beberapa kemajuan dalam upaya dan usaha-usaha kita. Jadi bila kita melihat ini semua, seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dan juga menaruh kasih kepada orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Ingat, mereka tidak hanya butuh secara materi, tapi juga mereka membutuhkan bimbingan rohani dari kita untuk memperkaya hati, akal budi, dan pikiran mereka. Karena itu pelayanan kita didasarkan kasih, bukan didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Seperti kalau kita menanam modal, maka kita juga diharapkan akan mendapatkan untung dari modal yang ditanam tersebut.
Seringkali kita melayani, memberi, tapi kita juga ingin supaya orang-orang yang menerima bantuan dari kita itu menjadi tunduk kepada kita. Mereka harus hormat kepada kita. Mereka harus siap untuk disuruh oleh kita. Bila tidak, maka kita mulai kesal, mulai jengkel, dan mungkin mengungkit-ungkit pemberian kita kepada mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah ini pelayanan kasih? Bila setelah kita memberi, kita masih mengungkit-ungkit pemberian kita kepada mereka? Tentu jawabnya adalah tidak. Mungkin kita bisa memberi, tapi tidak didasarkan kasih. Itu pun juga bukan pelayanan kasih. Dalam pelayanan ini maka kita melihat bahwa Kristus menyatukan dirinya dengan orang-orang yang lemah tadi. Kita bisa membaca dari Matius pasal 25 ayat 34 sampai 43. Karena itu pelayanan kita dikatakan oleh firman Tuhan tadi, pelayanan kita telah memiutangi Tuhan. Tapi maksudnya bukan berarti Tuhan berhutang kepada kita. Maksudnya adalah bahwa Tuhan akan terus mengirimkan berkat-Nya kepada kita agar kita membantu atau menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang mengalami kelemahan tadi. Jadi jangan kita berpikir bahwa bila kita memberi bantuan pada orang yang susah dan lemah, maka harta kita akan berkurang, maka pengetahuan kita akan berkurang, ataupun uang kita akan berkurang. Tidak, tetapi justru kita harus berpikir bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Nya berlimpah-limpah supaya kita semakin luas di dalam pelayanan pemberian kasih ini. Jangan kita berpikir bahwa mereka enak-enak saja menerima bantuan dari kita, tetapi tentu kita mengetahui bahwa mereka sangat betul-betul membutuhkan pertolongan, maka kita pun mempunyai kasih untuk membantu mereka. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai pelayanan yang dipenuhi dengan kasih. Dan pelayanan seperti itulah yang Allah kehendaki agar kita perbuat sebagai orang-orang percaya. Dengan mengikuti pelayanan ini, membantu orang-orang yang lemah, maka Tuhan pun akan membuka jalan pelayanan kita dengan lebih luas lagi, dan Tuhan pun akan mengirimkan berkat-berkat-Nya kepada kita dengan lebih limpahnya lagi, supaya kita mempunyai pelayanan yang disertai kasih, membantu mereka yang lemah dan yang susah. Jemaat Tuhan, jadi mari kita ikut pelayanan ini. Kita ambil bagian pada pelayanan kepada orang-orang yang lemah dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan terpaksa, bukan ikut-ikutan atau untuk cari nama. Tetapi pemberian dan pelayanan kita tersebut adalah supaya orang-orang saudara-saudara kita Kristen ataupun orang lain itu mengalami kekuatan dan harapan melalui pelayanan ataupun juga melalui diri kita. Maka Tuhan pasti akan menambah-nambahkan berkat-Nya kepada kita. Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita karena kita patuh dan taat pada firman Tuhan ini. Dan agar kita semakin terus melayani dan pelayanan kita menjadi berkat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah firman-Mu kepada kami. Engkau sudah memberi terang kepada kami, maka terangilah selalu hati kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan membantu saudara-saudara Kristen ataupun yang lain yang mengalami kelemahan ataupun kesusahan. Firman Tuhan ini kiranya dituliskan ke dalam hati kami oleh-Mu Roh Kudus, supaya kami pun diingatkan selalu untuk membantu saudara-saudara kami. Jadikanlah kami berkat ya Tuhan, dan limpahkanlah berkat-berkat-Mu selalu, supaya dengan demikian ada banyak orang yang akan tersenyum dan tertawa kembali melalui pelayanan dan juga diakonia kami ini. Tuhan berkatilah kami umat-Mu yang sekarang di kota Bandung ini
kami sedang mengalami pandemi COVID-19 yang begitu luas. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus, agar Engkau menyertai dan melindungi kami semua. Tubuh kami begitu lemah dan rapuh Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau menambahkan imun di dalam tubuh kami. Ajari kami Tuhan untuk berdisiplin, untuk mengikuti prosedur kesehatan yang sudah diberitahukan pemerintah kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjaga kesehatan kami. Tapi juga Tuhan melindungi dan menjaga kami dari serangan virus COVID ini Tuhan. Lindungilah kami semua. Lindungilah anak-anak kami maupun juga saudara-saudara kami yang lain, agar mereka berada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati usaha kami dan pekerjaan kami, agar seluruh apa yang kami kerjakan berhasil dan menjadi berkat bagi kami dan memuliakan nama-Mu. Supaya kami pun juga semakin mengasihi sesama kami dan juga semakin menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, lindungilah kami dari segala bentuk-bentuk mara bahaya dan kecelakaan, ataupun juga daripada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu dan menyerang kami. Lindungilah hati pikiran kami agar kami tidak berdosa kepadamu Tuhan, agar kami semakin sungguh-sungguh di dalam iman kami, semakin percaya, tidak tertekan, tidak stres, tapi semakin terus menaruh harapan kepadamu Tuhan. Dan seksi perempuan HKBP Bandung Timur semakin maju, semakin solid dan bersatu Tuhan di tengah-tengah gerejamu, terlebih menjadi berkat bagi sesama. Kami doakan juga Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintah negara kami yang juga sudah begitu lelah dan berjuang agar negara ini terbebas dari COVID-19. Engkau memberkati pemerintah pusat, presiden kami maupun juga gubernur kami dan wali kota kami. Tuhan memberkati mereka dan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga seluruh program untuk pengentasan COVID-19 terus berjalan dengan baik. Tetapi kami doakan Bapa dalam nama Tuhan Yesus agar seluruh jemaat-Mu HKBP Bandung Timur dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tetap dan sertai kami, pelihara nyawa kami Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mare Demahita, sian buku ND nomor 752, Uhud Papungu Pelean. Itu sia 2. Pasuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portion poin maaf Tuhan, abauran nilas niroha, tuna marsahi, tuna dangoli, gabe pangapuli, pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogo
Tatutup ma pertanyaangata rap mahita mangidohon di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, saya pinar pedia ma buarmu, saya Roma karajaanmu, saya saut malu menyerokam di botongan sang di banua gijang. Lehon matu hami sadarion haluan siapari, saya sama dosanami sawan panesanami, di dosa di dongan mardosa tuhami, unang kami tegir tu pangunjunan, palua mahami sian pangabo, puna karajaon, dot hagugun, rodi hasang apon saliling mililingan. Amin. Saya didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong di rohani de bata ama. Dohot parsauran ni tod di perbedia mahamu saluhutna. Amin. Oras ma dihita saluhutna.